Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ikuti ajaran Injil yang sejati, bukan yang lain. Bagi kita umat manusia yang masih hidup di dunia ini, tentu saja perlu kita waspadai betul, di mana kita sering diperhadapmukakan kepada hal-hal yang penuh dengan tipu muslihat. Kalau tidak hati-hati, maka kita akan sedemikian mudah bisa dan dapat disesatkan. Apabila perbedaannya jelas, maka mudah sekali bagi kita untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Akan tetapi bagaimana jika kedua hal tersebut sangat mirip? Itulah masalahnya yang sedang dihadapi oleh jemaat maupun umat Kristen yang ada di Galatia pada waktu itu. Mereka terpesona dengan Injil lain yang dimaksud Paulus. Dengan Injil lain ini adalah Injil yang bukan Injil yang sejati. Mirip Injil tetapi bukan Injil. Tanpa disadari, kita pun sering termakan dengan Injil lain ini. Bagaimana kita bisa membedakan apakah Injil ini asli atau sejati dan tidak? Sangat tergantung bagaimana kita mendalami tentang kebenaran firman Tuhan itu. Jika kita terbiasa membaca firman Tuhan dan pengajaran yang sehat telah mengakar kuat di dalam diri kita, maka kita pasti bisa membedakan seandainya ada ajaran yang neko-neko atau macam-macam. Lalu apa yang telah pernah terjadi di tahun 2023 di mana umat Kristiani di Indonesia khususnya telah dihebohkan dengan seorang pendeta terkenal yang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah juru selamat. Apapun dalihnya, pernyataan seperti itu jelas menyesatkan umat manusia. Sesungguhnya penyesatan itu benar-benar sudah sedang dan akan terjadi terus di dalam kehidupan orang yang beriman percaya kepada Kristus. Jika kita tidak mengakar kuat atau teguh di dalam kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang sehat, maka kita pasti akan sulit untuk membedakan mana yang benar, yang sejati, dan mana yang tidak benar, tidak sejati itu. Mana Injil yang sejati dan mana Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil itu. Oleh sebab itu, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Pertama, sedalam apakah kita di dalam mengenal Injil yang sejati yang dinyatakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita? Kedua, bagaimana kita bisa dan dapat membedakan dengan Injil yang sesuai dengan apa yang berkenan di hati Allah yang dituliskan di dalam Alkitab atau kitab suci kita dengan Injil yang lain? Mari ingatlah akan apa yang ditulis pada Roma 1 ayat 16 dan 17 ini.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur boleh diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami sebagai umat Kristen, seringkali kami menghadapi hal-hal yang sifatnya merupakan ajaran sesat, karena ada yang juga bisa melaksanakan, mengakui, mempercayai bahwa di luar Injil yang sejati ada Injil lain yang juga bisa mirip-mirip ajarannya, tetapi bukan Injil yang sejati itu sendiri. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kekuatan dan kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati, akal, pikiran kami, supaya kami jangan disesatkan, karena sesungguhnya di luar kanon kitab suci yang coba dipaksakan untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kami selaku umat yang beriman percaya kepada Kristus, hal itu adalah membawa kepada kesesatan hidup, karena tidak ada juru selamat yang lain selain hanya Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan Allah Bapa di surga yang lain yang dapat disamai kemahakuasaanmu itu, selain hanya Allah Bapa yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan tetap hadir di hati umat percaya kepadamu di dalam persekutuan Roh Kudus. Kini Bapa, kami ingin serahkan seluruh pergumulan hidup kami, apalagi hal yang membuat kesehatan jasmani kami, terlebih rohani kami yang saat ini sedang terganggu Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan, agar Roh Kudus memberi hikmat-Mu untuk boleh kami terapkan apa yang memang menjadi kehendak Tuhan menurut ajaran Injil yang sejati. Kami percaya Tuhan mau dengar dan mau sempurnakan doa kami, dan Tuhan mau mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.